Perkenalkan, kami dari kelompok UMKM yang terdiri dari saya, Hana Tristiawati, Ismi Aprimasari, Alfionita Tirakatini, Nurma Fitriana, Adinda Nur Cahyani. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian UKM. Menurut M. Kuartono, UMKM memiliki pengertian kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan memiliki kekayaan bersih sebesar 200 juta, tidak terhitung tanah dan bangunan di dalamnya. Kegiatan ini memiliki omset penjualan tidak lebih dari 100 juta, juga termasuk ke dalam UMKM, sehingga kegiatan ekonomi yang lain tidak termasuk ke dalam kriteria tersebut tidak dapat dikatakan sebagai UMKM. Selanjutnya, menurut Kementerian Keuangan nomor 316 KMK.016 tahun 1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya 600 juta atau aset atau aktiva setinggi-tingginya 600 juta di luar tanah dan bangunan. Selanjutnya, menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa industri kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan 5 miliar. Sementara usaha kecil di bidang perdagangan dan industri dikategorikan sebagai usaha yang memiliki nilai aset tetap kurang dari 200 juta dan omset per tahun kurang dari 1 miliar. Selanjutnya, menurut Badan Pusat Statistik memiliki pengertian akan UMKM dilihat dari kualitas tenaga kerja yang dimiliki oleh usaha tersebut. Apabila usaha tersebut memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, maka usaha tersebut merupakan usaha kecil. Sedangkan usaha yang memiliki tenaga 20 sampai 99 orang adalah usaha sedang. Dan usaha besar dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang. Dengan begitu, menurut BPS sendiri tidak membagi UMKM menurut modalnya, namun kekayaan, tetapi melalui jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Selanjutnya, kriteria indikator pengelompokan UMKM menurut UU 20 tahun 2008, UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban. Sedangkan menurut PP UMKM nomor 7 tahun 2021, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Selanjutnya, indikator kekayaan bersih atau modal usaha. Menurut UU 20 tahun 2008, yang pertama usaha mikro paling banyak 50 juta, usaha kecil lebih dari 50 juta hingga paling banyak 500 juta, usaha menengah lebih dari 500 juta hingga paling banyak 10 miliar, di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan menurut PP UMKM nomor 7 tahun 2021, usaha mikro paling banyak 1 miliar, usaha kecil lebih dari 1 miliar, paling banyak 5 miliar, yang ketiga usaha menengah lebih dari 5 miliar, paling banyak 10 miliar, di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan. Dan menurut UU 20 tahun 2008, yang pertama untuk usaha mikro paling banyak 300 juta, yang kedua usaha kecil lebih dari 300 juta atau paling banyak 2,5 miliar, dan yang ketiga usaha menengah. Usaha menengah lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar paling banyak. Dan menurut PP UMKM nomor 7 tahun 2021, yang pertama untuk usaha mikro paling banyak 2 miliar, dan yang kedua untuk usaha kecil lebih dari 2 miliar sampai paling banyak 15 miliar. Usaha menengah
lebih dari 15 miliar sampai paling banyak 50 miliar. Dan selanjutnya, kriteria menurut lembaga internasional. Yang selanjutnya ada kriteria menurut lembaga internasional. Yang pertama, kriteria menurut negara Malaysia. Malaysia menetapkan definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh atau full-time worker kurang dari 75 orang atau pemegang sahamnya kurang dari 2,5 juta. Malaysia juga mengkategorikan industrinya atau perusahaannya dengan kategori small industry dengan kriteria jumlah karyawan 5-50 orang atau jumlah modal saham sampai dengan $500.000 Amerika Serikat, dan medium industri dengan kriteria jumlah karyawan 50-75 orang atau jumlah modal saham sampai $500.000 Amerika Serikat hingga $2,5 juta Amerika Serikat. Yang kedua, Singapura mendefinisikan UKM sebagai salah satu usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif di bawah $15 juta Amerika Serikat. Berikut ini adalah tabel kriteria European Commission. Yang pertama ada kategori usaha mikro dengan jumlah karyawan dengan unit kerja tahunan kurang dari 10 dan omset tahunan kurang dari 2 juta euro dan dengan omset saldo tahunan kurang dari 2 juta euro. Yang kedua, usaha kecil dengan jumlah karyawan atau dengan unit kerja tahunan kurang dari 50 dan omset tahunan kurang dari 10 juta euro dan saldo tahunan kurang dari 10 juta euro. Yang terakhir, usaha menengah dengan jumlah karyawan unit kerja tahunan kurang dari 250 dan omset tahunan kurang dari 50 juta euro dan saldo tahunannya kurang dari 50 juta euro. Adapun indikator perusahaannya yaitu yang pertama usaha mikro dengan jumlah karyawan kurang dari 10, total aset kurang lebih dari $100.000 Amerika Serikat dan total penjualan tahunan lebih dari $100.000 Amerika Serikat. Yang kedua, usaha kecil dengan jumlah karyawan lebih dari 10 dan kurang lebih 50 dengan total aset $100.000 Amerika Serikat hingga kurang lebih $3 juta Amerika Serikat dan total penjualan tahunannya $100.000 Amerika Serikat hingga kurang lebih $3 juta Amerika Serikat. Yang terakhir, usaha perusahaan dengan indikator medium atau menengah dengan jumlah karyawan lebih dari 50, kurang lebih 300 dan total asetnya lebih dari $3 juta Amerika Serikat hingga kurang lebih $15 juta Amerika Serikat dan total penjualan tahunannya lebih dari $3 juta Amerika Serikat hingga kurang lebih $15 juta Amerika Serikat. Selanjutnya itu perbedaan kriteria dalam UKM. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan UMKM memunculkan data yang berbeda-beda didasarkan pada nilai aset awal, omset rata-rata per tahun, dan jumlah pekerjaan tetap, dan sulitnya untuk dibandingkan antara satu wilayah dengan yang lain. Tidak adanya definisi yang bisa diterapkan secara universal ini sangatlah disayangkan karena pada dasarnya definisi UMKM sangatlah
baik dalam perkembangan suatu sektor dari waktu ke waktu maupun dalam mengembangkan keadaan ekonomi antar industri dan antar daerah. Lembaga internasional seperti Malaysia, Singapura, Eropa, dan lain juga memberikan pengertian UMKM yang cukup berbeda-beda. Definisi UMKM berbeda-beda karena memang sulitnya membandingkan teknik dan peran UMKM antar negara. Selanjutnya yaitu dasar penetapan kriteria UMKM dapat disepakati dengan 3 cara. Yang pertama, dengan memperhatikan kelaziman kriteria. Kelaziman kriteria UMKM merupakan suatu kebiasaan yang umum berlaku baik domestik maupun internasional. Secara internasional, kriteria UMKM di banyak negara berbeda-beda, seperti Malaysia dan Singapura. Kriteria UMKM adalah besarnya saham dan aset, dan di Eropa Commission, kriteria jumlah karyawannya adalah wajib, sedangkan 2 kriteria keuangan dan lainnya merupakan pilihan perusahaan. Sementara World Bank di Amerika Serikat, kriteria UMKM ditentukan berdasarkan volume penjualan dan banyaknya tenaga kerja. Di Indonesia sendiri, kriteria UMKM didasarkan atas besarnya kekayaan bersih atau aset dan hasil penjualan bersih atau volume penjualan. Sektor teoretik penentu kriteria UMKM di Indonesia tersebut berdasarkan pada pendekatan input usaha dan output usaha. Yang kedua yaitu kriteria yang berlaku pada berbagai peraturan. Kriteria UMKM diatur dalam berbagai peraturan di banyak instansi dan lembaga seperti Bank Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pertanian, serta Kementerian Tenaga Kerja. Walaupun terdapat perbedaan, tapi telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Seluruh instansi tersebut secara berlangsung melakukan penyesuaian. Ketiga yaitu persepsi perkembangan ekonomi dan bisnis. Undang-Undang Ember Mandat telah mengubah perkembangan ekonomi dan tingkat kemajuan ekonomi kita. Sebagaimana dalam konsep penetapan besaran nilai rupiah dan dari kekayaan bersih dan hasil penjualan bersih pada saat penambahan rancangan Undang-Undang UMKM, di mana menggunakan 3 pendekatan faktor yaitu tingkat inflasi per tahun, per